Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kembali kita berkumpul di malam hari ini untuk beribadah bersama-sama dalam ibadah rumah tangga mandiri di rumah masing-masing. Bapak dan Ibu, marilah kita persiapkan keluarga kita, seluruh anggota keluarga kita untuk berkumpul, untuk beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baiklah kita bersaat teduh sejenak untuk meneduhkan hati dan pikiran kita menghadap hadirat Tuhan. Saat teduh dimulai. Bapak dan Ibu dijemput bangkit berdiri. Marilah kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 64, bait 1 dan 2. Bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu, darahnya kudus. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Marilah kita tabiskan ibadah kita pada malam hari ini. Ibadah rumah tangga Jemaat GKO Kristus Raja Bekasi 3 di rumah masing-masing. Jadilah di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Putranya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pembacaan firman, mari kita memuji Tuhan kembali dari Kidung Jemaat 432. Jika padaku ditanyakan, bait pertama dan kedua. Jika padaku ditanyakan, apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan?
ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Bait yang kedua. Kepadaku ditanyakan apa, akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus puteranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Mari kita berdoa untuk masuk dalam pembacaan firman. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terpujilah namamu. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang agung, Engkau Allah yang mulia. Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Jadikan hati kami hati yang siap menerima taburan firman-Mu. Jangan biarkan hati dan pikiran kami melayang-layang di luar sana. Biar kami hanya terfokus kepadamu. Karena kami rindu dinasehati, kami rindu dibentuk, dan kami rindu mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba-Mu yang lemah, penuh dengan keterbatasan, biarlah Tuhan Engkau yang memberikan hikmat-Mu, Engkau yang berbicara melalui diri hamba-Mu ini Tuhan, kepada jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, untuk pembacaan firman pada malam hari ini terambil dari Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai dengan yang ke-47. Kisah Para Rasul 2, ayat 41 sampai dengan 47. Mari kita menyimak dalam pembacaan kita. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang, sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita di malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya hari lepas hari. Amin.
Bapak Ibu yang terkasih, kita baru saja melewati dua buah peristiwa yang luar biasa dalam kehidupan kekristenan kita. Kita baru saja melalui dua buah peristiwa besar yang merupakan bagian dari karya keselamatan Allah untuk umat manusia. Nah, setelah Yesus bangkit dan menampakkan diri kepada murid-muridnya, tibalah saatnya Yesus akan naik ke surga yang baru saja kita rayakan. Setelah Yesus naik ke surga, ada peristiwa kedua yang baru saja minggu lalu kita rasakan, yaitu pencurahan Roh Kudus. Ada selisih 10 hari setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus tercurah bagi murid-murid saat itu. Sebelum Yesus naik ke surga, dia berpesan kepada murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku. Ada sebuah pesan yang disampaikan begitu jelas bahwa Yesus ingin atau Allah ingin orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang sudah percaya menjadi saksinya. Menjadi pemberita-pemberita Injil, menjadi pembawa-pembawa kabar sukacita kepada seluruh umat di seluruh dunia. Itulah mengapa Yesus harus naik ke surga. Bapak Ibu, kalau kita ditanya kenapa Yesus harus naik ke surga, pasti kita akan menjawab Yesus naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Betul. Memang Yesus ke surga mempersiapkan tempat bagi kita. Tapi ada satu juga tugas yang diberikan. Bahwa Yesus memberikan estafet kepemimpinan untuk menyampaikan kebenaran firman kepada murid-muridnya. Karena ketika Yesus berada di dunia, murid-murid ini hanya melihat, hanya belajar, hanya mengagumi. Dan Yesus terbatas di satu tempat. Misalnya Yesus sedang berada di Galilea, dia tidak berada di tempat yang lain. Nah, ketika Yesus naik ke surga, dia perintahkan murid-muridnya untuk menjadi pemberita-pemberita firman. Bagaimana mungkin kita bisa menggapai seluruh dunia kalau hanya dikerjakan oleh satu orang? Maka dari itu dia memberikan perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tentu murid-murid saat itu bertanya-tanya bagaimana caranya. Bagaimana memulainya. Murid-murid bertekun dalam doa, berkumpul bersama-sama. Mereka menunggu karena mereka dijanjikan ada suatu janji Allah. Ada yang akan diberikan kepada mereka yang akan menuntun mereka dalam pelayanan. Satu hari setelah Yesus naik ke surga tidak terjadi apa-apa. Mereka terus bertekun 2 hari tidak terjadi apa-apa. Sampai 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Terjadilah sebuah peristiwa yang menggemparkan. Bagaimana tidak menggemparkan? Murid-murid sedang berkumpul di dalam sebuah ruangan, tiba-tiba terdengar suara tiupan dari surga, suara dari langit, angin yang bertiup dengan keras. Dan tiba-tiba murid-murid dapat berbicara dalam bahasa-bahasa asing. Bahasa-bahasa yang belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Dan orang-orang yang saat itu berkumpul di Yerusalem karena saat itu akan merayakan pesta panen, kaget. Kok murid-murid itu bisa bicara bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa asing, bahasa-bahasa kita. Orang-orang yang berasal dari negeri-negeri asing. Inilah Bapak Ibu sebuah gambaran bahwa Allah ingin firman-Nya diberitakan kepada orang-orang di seluruh dunia. Ini adalah suatu tanda bahwa murid-murid akan diperlengkapi untuk dapat menyampaikan kebenaran firman. Peristiwa yang begitu luar biasa yang membuat orang berkata-kata, apa yang terjadi dengan mereka? Apakah mereka mabuk?
Dan ketika mendapat urapan Roh Kudus, ada satu hal yang berbeda dengan diri Petrus. Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus, bangkit berdiri dan menyatakan bahwa murid-murid bukan sedang mabuk anggur. Lalu Petrus menceritakan tentang karya keselamatan Tuhan Yesus. Lalu Petrus bercerita tentang penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dan mengajak orang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bapak yang Ibu, ini Petrus yang berbeda. Kita tahu ketika Petrus diperhadapkan dengan kondisi bahwa dia menyangkal Tuhan Yesus sampai dengan 3 kali, dia memungkiri itu tidak mungkin. Aku gak mungkin menyangkal. Tapi begitu kejadian, hanya seorang wanita, engkau adalah bagian dari murid-murid Yesus. Petrus menyangkalnya. Hanya seorang wanita yang bertanya. Petrus tidak berani mengatakan ya. Bukan tentara, bukan prajurit Romawi dengan pedang dan tombak. Hanya orang biasa menanyakan kepada Petrus. Petrus lari ketakutan dan menyangkal imannya. Tapi Petrus yang saat ini berdiri di depan orang banyak adalah Petrus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Petrus yang penuh dengan tuntunan Roh Kudus. Petrus yang penuh dengan kuasa Roh Kudus. Dan dampaknya apa Bapak Ibu dari pembacaan kita pertama tadi? Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu lihat. Perkataan anak-anak Tuhan, perkataan orang percaya yang diurapi oleh Roh Kudus berdampak luar biasa. Sekali lagi, perkataan orang yang diurapi oleh Roh Kudus berdampak luar biasa. Bisa menginsafkan 3.000 orang. Apakah Petrus orang yang luar biasa? Petrus manusia biasa seperti kita Bapak Ibu. Dia berasal dari pekerjaannya seorang nelayan. Yang mungkin tingkat pendidikannya pun tidak begitu tinggi atau tidak begitu bagus. Dia bersama-sama dengan Yesus berjalan selama kurang lebih 3,5 tahun. Dan ketika urapan Roh Kudus datang, dia mampu bersaksi tentang Kristus. Petrus orang biasa. Yang luar biasa adalah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran Petrus. Menyala, menyala dan terus menyala. Membuat Petrus berani bersaksi di depan orang banyak. Nah, Roh Kudus yang sama saat ini juga ada di dalam hati dan pikiran kita Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa bilang itu kan Petrus, enggak. Kita nggak bisa bilang itu kan murid-murid, tidak. Sebab Roh yang sama ada di dalam hati dan pikiran kita saat ini. Kita sudah mengenal Yesus dari semenjak kita kecil. Dari sekolah minggu kita sudah belajar mengenal Tuhan Yesus. Cerita tentang Tuhan Yesus. Kita sudah belajar kisah-kisah di Alkitab dan lain sebagainya. Saat ini mari kita biarkan Roh Kudus yang ada di dalam hati dan pikiran kita biar terus menyala dan membimbing kita. Untuk kita juga menjadi saksi-saksi Kristus. Jumlah atau hasil bukan urusan kita Bapak Ibu. Tugas kita adalah bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Dan Roh Kuduslah yang memampukan. Roh Kuduslah yang membuat hati dan pikiran kita berani berkata. Ketika Petrus berbicara 3.000 orang. Kemudian kalau kita baca selanjutnya, ada khotbah Petrus di Serambi Salomo. Setelah Petrus menyampaikan kebenaran firman, apa yang terjadi? Kisah Para Rasul 4 ayat 4.
Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Sebuah penambahan jumlah yang luar biasa dari 2 kali kesaksian Petrus. Bapak dan Ibu, Roh Kudus itu luar biasa. Dia dapat bekerja secara luar biasa kalau diberikan ruang. Petrus memberikan kesempatan Roh Kudus berbicara, menuntunnya, membakar semangatnya, membakar keberaniannya. Dan Petrus sanggup menjadi saksi Kristus. Terkadang kita yang menghambat. Kita menghambat karya Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita. Terkadang kita bilang belum layaklah, belum mampulah, belum sangguplah, belum tahulah. Bapak dan Ibu, semua itu dapat diselesaikan kalau kita beri ruang kepada Roh Kudus untuk membimbing kita. Kalau kita nunggu layak, sampai kapan kita layak melayani Tuhan? Kalau kita tunggu mampu, sampai kapan kita mampu melayani Tuhan? Jangan-jangan sampai kita menutup mata, kita gak akan pernah melayani Tuhan. Jangan-jangan sampai usia lanjut kita gak pernah bisa sempat melayani Tuhan. Karena kita selalu menghalangi diri kita, gak layak, gak mampu, gak sanggup. Jangan-jangan kita gak mau, gak layak dapat dilayakkan oleh Roh Kudus. Gak bisa dapat dibikin bisa oleh Roh Kudus. Gak mampu dapat dimampukan oleh Roh Kudus. Lain hal kalau sudah tidak mau. Tidak mau adalah cara kita untuk menghentikan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyala tiba-tiba apinya meredup. Karena kita gak mau. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk bisa menjadi saksi Kristus? Bidang apa yang saya harus lakukan untuk saya bisa menjadi pelayan Tuhan? Coba tolong kasih tahu saya, Bapak dan Ibu. Kita gak bisa bertanya kepada orang lain. Tanyalah pada Roh Kudus dalam hati kita. Katakan, Tuhan, aku ingin menjadi pelayan-Mu. Dengan semua keterbatasanku, semua kebodohanku, dengan semua tingkah lakuku yang sebelumnya, aku mau menjadi pelayan-Mu. Roh Kudus tuntun. Aku berikan diriku untuk dituntun oleh Roh Kudus. Dia akan menyala, Bapak Ibu. Roh pelayanan itu, api pelayanan itu akan menyala dan menuntun kita kepada ladang pelayanan yang telah tersedia di tengah-tengah jemaat. Jangan halangi, Bapak Ibu. Jangan halangi Roh Kudus bekerja dalam hati dan pikiran kita. Jangan padamkan apinya. Tapi biarkan terus berkembang, dan terus berkembang. Roh Kudus sanggup. Karena Roh Kudus yang sama yang ada di dalam diri Petrus juga ada di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu. Selain jemaat mula-mula, selain jemaat mula-mula saat itu bersaksi tentang Kristus melalui perkataan pengajaran, mereka juga bersaksi tentang Kristus melalui perbuatan. Maka dari itu seperti lagu kita yang sudah kita nyanyikan tadi, aku bersaksi dengan kata, tapi juga dengan karya. Seperti lagu yang sudah nyanyikan tadi, aku bersaksi dengan kata, aku bersaksi dengan karya. Bapak Ibu, terkadang sebuah karya tidak bersuara, tapi memiliki ribuan kata-kata dan makna di dalamnya. Nah, karya apa yang dilakukan oleh jemaat mula-mula? Mereka hidup dalam kasih. Mereka hidup dalam cinta kasih yang begitu besar. Saling menolong, saling menopang. Yang kaya menjual hartanya untuk menolong saudara-saudaranya yang miskin. Yang kuat menolong yang lemah.
Ini adalah sebuah gaya hidup yang tiba-tiba menjadi pusat perhatian saat itu. Roh Kudus menuntun jemaat mula-mula untuk saling mengasihi, saling menopang, dan saling menolong. Nah, ketika orang-orang di luar sana melihat, oh ini ada sebuah gaya hidup baru. Sehingga mereka tertarik. Tertarik mempelajari, tertarik untuk mendekat, tertarik untuk mendengar, kemudian tertarik untuk belajar. Dan akhirnya tertarik untuk memberi diri dibaptis. Di ayat 47, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Pasti ada sebuah kegerakan, ada sebuah karya, ada sebuah perbuatan yang dilakukan sehingga itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Sehingga orang melihat Yesus dalam gaya hidup jemaat mula-mula. Nah, sudahkah itu ada dalam diri kita saat ini? Sudahkah hidup kita menjadi gambaran tentang Kristus dalam lingkungan kita? Sudahkah gereja kita GKO Bekasi 3 ini sudah menjadi pancaran kasih Kristus? Gambaran Kristus yang dapat dilihat dan dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita? Bapak Ibu yang terkasih, jemaat mula-mula menunjukkan gaya hidup yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Itulah yang membuat banyak orang tertarik. Mereka gak sibuk di dalam untuk saling sikut menyikut, untuk saling menggigit, untuk saling menjatuhkan. Mereka gak sibuk seperti itu. Kenapa saya bisa bicara seperti itu? Ada permasalahan di saat jemaat mula-mula mulai berkembang. Kalau kita baca ketika murid-murid Tuhan Yesus mulai sibuk memberitakan firman, jemaat merasa pelayanan terhadap orang-orang miskin, janda-janda mulai berkurang. Dan timbullah sungut-sungut di antara jemaat. Timbul permasalahan Bapak Ibu. Jadi jemaat mula-mula bukannya tidak ada permasalahan. Ada permasalahan yang tumbuh di sana. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab kita, mereka menyelesaikannya dengan berbincang dalam diskusi yang penuh dengan kelembutan. Ketika rasul-rasul dikritik, murid-murid dikritik bahwa tidak perhatian lagi, rasul-rasul pun meresponi dengan baik. Oh iya, kami sibuk memberitakan firman, maka dari itu pilihlah 7 orang untuk menjadi pelayan-pelayan meja atau diaken. Lihat Bapak Ibu, pemimpin dikritik, diresponi dengan baik, selesai permasalahan dengan tanpa melibatkan emosi dan keributan di sana. Jadi jemaat mula-mula bukannya tanpa permasalahan. Mereka juga ada masalah. Tapi permasalahan tidak membawa perpecahan karena mereka diliputi oleh Roh Kudus yang menuntun dengan kasih, dengan lemah lembut sehingga segalanya bisa dibicarakan dengan baik. Ini menjadi pelajaran buat gereja kita GKO Kristus Raja. Perbedaan boleh ada, pendapat boleh banyak, pemikiran boleh banyak, ya tentu karena kita banyak orangnya. Tapi satu, ketika pendapat-pendapat tersebut dipikirkan bersama, didiskusikan bersama, dibincangkan bersama dengan roh takut akan Tuhan dan tuntunan Roh Kudus, dengan kelemah lembutan, segala permasalahan dapat diselesaikan. Daripada dengan berkeras beradu hancur. Berkeras beradu hancur. Tapi ketika kita berbincang dalam kelembutan, dalam tuntunan Roh Kudus, apapun permasalahan yang kita hadapi saat ini, kita dapat selesaikan. Karena Roh Kudus sanggup menuntun kita.
Nah, fokus kita adalah bagaimana kita menjadi saksi dengan menunjukkan segala perbuatan, segala tingkah laku, perkataan yang sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, sehingga dunia melihat Yesus melalui karya dan perbuatan kita. Ini yang menjadi fokus kita, Bapak Ibu. Jangan lagi kita bertentangan di dalam, merasa lebih hebat, merasa paling hebat, merasa paling berjasa. Karena sekali lagi GKO Bekasi 3 dapat berdiri seperti ini. Betul, banyak tangan-tangan yang dipakai. Tapi Tuhanlah yang memberikan pertumbuhan. Tuhanlah yang memberikan berkat. Tuhanlah yang memberi tuntunan. Hingga GKO Bekasi 3 Kristus Raja boleh berdiri seperti saat ini. Kita harus pertahankan itu, Bapak Ibu. Saling menolong, saling menopang, memberi. Yang berkelebihan memberi dengan kelebihannya. Yang kekurangan pun di dalam kekurangannya masih bisa memberi. Bagaimana kita bisa disukai orang lain kalau orang lain gak bisa melihat apa yang mereka sukai dari diri kita? Jemaat mula-mula menunjukkan sebuah kehidupan bersaksi dengan kata dan juga bersaksi dengan karya. Banyak orang terpukau dan ingin mendengar, mempelajari, dan akhirnya menjadi pengikut Tuhan Yesus sampai dengan saat ini. Bapak dan Ibu, mari kita maknai pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta untuk menjadi bahan bakar diri kita, menjadi saksi Kristus, menjadi bahan bakar bagi diri kita, memberitakan firman dimanapun kita berada, dimanapun kita ditempatkan, dimanapun kita melayani, di situ ladang kita untuk menjadi saksi Kristus. Selamat melayani Bapak Ibu. Roh Kudus memberi kekuatan, Roh Kudus memberikan hikmat dan menuntun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Untuk meresponi pembacaan firman kita, mari kita bernyanyi dari lagu pujian Roh Kudus hadir di sini. Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita.
lagi. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Bapak dan Ibu, mari kita berdoa dalam doa syafaat kita. Tuhan Allah Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau baik dan teramat baik bagi hidup kami. Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami, dan sudah naik ke surga mempersiapkan tempat bagi kami. Dan Roh Kudus sudah turun untuk menjadi roh penolong bagi kami menjalani kehidupan kami. Kami punya tugas besar untuk menjadikan seluruh manusia di muka bumi ini menjadi pengikut-Mu. Untuk itulah kami dipenuhi oleh Roh Kudus yang menuntun kami. Bapa, biarlah Roh Kudus dalam hati kami terus menyala-nyala, sehingga menuntun kami dalam pelayanan, dalam kesaksian, dalam pekerjaan-pekerjaan yang membuat nama Tuhan dipermuliakan. Mungkin kami nggak tahu memulainya Tuhan. Mungkin kami punya keterbatasan. Tapi biarlah saat ini kami mau buka diri kami lebar-lebar. Membiarkan, memberi kesempatan Roh Kudus berkarya. Menuntun kami ke dalam ladang pelayanan kami. Ke dalam ladang kesaksian kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Ibu Ivon yang baru saja keluar dari rumah sakit setelah kecelakaan. Citra dan Ruth juga berdoa untuk Ibu MF Gurning. Juga berdoa untuk siapa yang lupa? Juga berdoa untuk Ibu Liberson Damanik. Tuhan, mungkin ada juga jemaat-jemaat lain yang tidak kami dapat sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan Kau mengurapi jemaat-jemaat kami yang sakit, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan. Biarlah melalui obat-obatan yang mereka konsumsi, melalui perawatan dokter, melalui istirahat, segala penyakitnya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau sembuhkan. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, berdoa untuk majelis jemaat kami. Bapak berkati seluruh majelis jemaat kami yang memberikan diri untuk melayani Tuhan. Berkati keluarganya, istri dan anak-anaknya. Berkati suaminya. Agar menjadi keluarga yang terus saling menopang dalam melayani Tuhan. Taruhkan roh kesatu hatian untuk majelis-majelis kami hingga boleh menuntun jemaat, menjadi pemimpin atas jemaat, agar jemaat-jemaat terlayani dengan baik dan bisa menjadi saksi-Mu Tuhan. Berdoa untuk majelis baru yang baru saja terpilih. Tuhan urapi segala persiapan pembelajaran yang saat ini sedang dilakukan, agar majelis terpilih pun ketika saatnya kelak
siap untuk melayani Tuhan. Berdoa untuk Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Toto. Tuhan, sertai, jauhkan dari segala gangguan, mara bahaya, sakit penyakit dan kecelakaan. Temani beliau selalu, biarlah Roh Kudus terus menyala-nyala dalam hati dan pikirannya untuk boleh mengembalakan kami domba-dombamu. Keluarganya yang saat ini sedang dalam pemulihan dari sakit, Engkau percepat pemulihannya, Engkau sembuhkan, sehingga boleh pulih seperti sedia kala dan siap menopang dalam pelayanan Bapak Pendeta. Terima kasih Tuhan. Berdoa Tuhan untuk seluruh jemaat-jemaat-Mu Tuhan yang saat ini merindukan pekerjaan, yang saat ini merindukan keturunan, yang saat ini merindukan jodoh. Tuhan berikan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, berdoa untuk negara kami Indonesia. Tuhan pimpin Bapak Presiden kami Joko Widodo dalam memimpin bangsa kami. Tuhan taruhkan hikmat hingga boleh mengangkat bangsa kami dari segala keterpurukan. Orang-orang yang bekerja di sekitarnya, pembantu-pembantunya, menteri-menterinya, semua berikan kesatuan hati dalam menopang Bapak Presiden kami. Kami yakin dan percaya Indonesia akan keluar dari segala keterpurukannya, bangkit menjadi bangsa yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak berdoa untuk pandemi virus COVID-19 yang masih membuat kami kesulitan dalam beribadah, dalam berkumpul, dalam bekerja dan lain sebagainya. Bapak, biarlah virus ini segera berlalu di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati orang-orang yang berkompeten dalam mencari obat, mencari formula, mencari vaksin untuk menyelesaikan masalah ini. Kami yakin dan percaya Tuhan akan selesaikan dan angkat virus ini untuk kami dapat menikmati hidup kami seperti sedia kala. Bapak berdoa virus ini tidak menjamah jemaat kami GKU Bekasi 3 di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Virus COVID tidak berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Segala pergumulan kami, segala kerinduan kami, biarlah kami letakkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kami yakin dan percaya yang baik Tuhan berikan dan Tuhan sediakan buat kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, tibalah saatnya bagi kita malam hari ini untuk memberikan persembahan kita. Bapak Ibu dapat kumpulkan dan dibawa ke gereja, atau boleh ditransfer juga ke rekening-rekening yang sudah sering diinformasikan. Kita angkat pujian NKB 197, Besarlah Untungku. Besarlah untungku jika Yesus milikku, bersuka jiwaku karena damai yang penuh. Meskipun angin keras, badai dunia menderu, tak goyah hatiku karena Yesus milikku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Benar, benar, besarlah untungku. Ketika Yesus sungguhlah kekal milikku. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita berdoa
untuk mendoakan persembahan kita. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu kembali Tuhan dengan ucapan syukur kami mengumpulkan persembahan yang juga berasal daripada-Mu. Terimalah ini Tuhan sebagai ungkapan syukur kami, sehingga boleh dipakai untuk menopang pelayanan di GKU Bekasi 3. Berkati apa yang masih ada dengan kami untuk mencukupkan kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini Bapak Ibu. Bapak dan Ibu dijemput bangkit berdiri. Kita akan bernyanyi dari NKB 143. Janji yang manis, bait pertama dan yang ketiga. Janji yang manis kau tak lupakan, tak terombang-ambing bagi jiwaku. Walau lama hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku memimpinmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak lupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan, satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Bapak Ibu yang terkasih, kembalilah ke dalam kenyataan hidup kita masing-masing. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus kepada setiap insan. Dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ibadah selesai Bapak Ibu, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati.